Yo gengs, balik lagi bareng gue di Alur Loka. Channel paling gercep dan paling asik buat lo yang mager nonton film, tapi keponya setengah mati sama alur ceritanya. Oke, hari ini kita bakal bedah film yang dinginnya bukan main. Judulnya The Thaw. Film ini ngajarin kita satu hal penting, gak semua yang beku itu enak, apalagi kalau udah mencair. Jadi, di awal cerita, kondisi planet bumi kita ini lagi kacau balau. Udah kayak dompet di tanggal tua. Pemanasan global bikin bumi demam tinggi, sampai-sampai ada wabah aneh yang nyebar lebih cepat dari gosip di grup WhatsApp ibu-ibu. Pokoknya lagi nggak asik banget deh. Nah, di tengah situasi genting ini ada sekelompok ilmuwan super pinter yang dipimpin sama bapak-bapak bernama Dr. David. Mereka ini kurang kerjaan atau gimana? Nekat ngadain liburan ke tempat jin buang anak, Kutub Utara. Alasannya sih keren, mau neliti nasib belang kutub yang kasihan karena rumah esnya makin menciut. Lagi asik-asik kerja, mereka malah nemu jackpot. Bukan nemu harta karun, tapi nemu kulkas raksasa dari zaman purba. Isinya bukan es lilin atau es doger, tapi bangke Mbah Mamut yang awet banget kayak diformalin. Wah, penemuan abad ini nih, pikir mereka. Harusnya bisa langsung masuk TV dan dapat penghargaan kan? Tapi disinilah letak kebodohan ilmiahnya mulai. Mereka nggak sadar kalau ngebangunin sesuatu yang udah ribuan tahun tidur itu bahaya. Di dalam bangkai beku itu ada bonus lain yang lagi nungguin buat bangun. Bonus yang bakal ngubah ekspedisi ilmiah mereka jadi tiket satu arah ke neraka beku. Penasaran bonusnya apaan? Udah paling bener lo nonton di sini. Siapin kopi sama cemilan, jangan kedip, dan kita gaspol masuk ke alur ceritanya. Jadi ceritanya, planet bumi ini lagi nggak baik-baik aja bro. Kondisinya udah kayak abis diputusin pacar, galau berat gara-gara pemanasan global. Nggak cuma itu, ada wabah aneh yang lagi viral, udah bikin sekitar 400 orang check out dari kehidupan. Pokoknya lagi suram-suramnya deh. Nah, di tengah kekacauan itu, ada nih bapak-bapak ilmuwan super pinter, namanya Dr. David Krupiten. Dia sama gengnya, Jane, Edward, dan Nuti, punya ide brilian ngadain ekspedisi ke Kutub Utara, tepatnya di Pulau Banks, Kanada. Tujuannya sok-sokan mulia, mau neliti nasib beruang kutub yang makin hari makin kurus karena esnya mencair. Lagi asik mau nyuntik bius beruang kutub biar bisa diajak foto bareng, mereka malah nemu jackpot. Bukan harta karun, tapi bangkai beku Mbah Mamut berbulu dari zaman purba yang nongol dari es. Jeng-jeng, penemuan abad ini nih, pikir mereka. What's he saying? He's saying another. Sementara itu, di belahan dunia lain, ada 3 mahasiswa hoki tingkat dewa. Atom, Federico, panggil aja Fed biar keren, sama Ling. Mereka ini kayak menang giveaway, kepilih buat ikutan ekspedisi bareng si Om David. Udah kebayang kan bisa bikin konten buat Instagram di Kutub Utara? Tapi, si bapak ilmuwan ini ternyata punya masalah domestik. Hubungannya sama anaknya, Evelyn, dingin banget, sedingin es kutub tempat dia kerja. Penyebabnya klasik, si bapak terlalu sibuk kerja sampai nggak datang ke pemakaman istrinya sendiri. Jadilah si David ini nelpon anaknya, merayu-rayu biar mau nyusul ke stasiun penelitian. Biar luluh, dikeluarin jurus pamungkas, duit. David nawarin semua uang warisan almarhumah ibunya kalau Evelyn mau datang. Sogokan maut ini namanya. Si Evelyn jual mahal dikit, bilang pikir-pikir dulu. Padahal dalam hati udah, oke, deal. Baru aja kelar nelpon ngerayu anak, dapet kabar duka. Beruang kutub yang tadi mau diteliti, mendadak innalillahi tanpa alasan yang jelas. Aneh kan? 2 hari kemudian, suasana udah nggak enak. David panik level 1000. Dia nelpon Bart, abang pilot helikopter langganannya, pesannya cuma 1. Tolong, jangan biarin anak gue datang ke sini. Ternyata, timnya pada kena penyakit aneh, kayak abis makan seblak lesel mampus. Si Nuti malah kondisinya udah parah banget. Udah jelas, si Mbah Mamut ini biang keroknya. Di landasan udara, rombongan siap berangkat. Atom, Fed, sama Ling udah girang banget mau liburan gratis.
Nggak lama, Evelyn datang dengan aura Queen. Bart, si pilot yang pasrah, langsung nyampein pesan dari bapaknya. Tapi apa kata Evelyn? Bodoh amat, peringatan bapaknya dianggap angin lalu aja. Keras kepala banget emang. Ya udah, mau gimana lagi? Bart cuma bisa ngelah napas. Helikopter pun terbang, membawa sekelompok anak muda yang penuh semangat menuju sebuah stasiun penelitian terpencil. Nggak sadar kalau mereka lagi terbang lurus ke mulut malapetaka yang udah ribuan tahun nunggu buat sarapan. Helikopter mendarat dengan selamat. Tapi suasananya sepi amat, kayak kosan pas lagi libur lebaran. Nggak ada komite penyambutan, apalagi kopi sama gorengan. Rasa curiga mulai muncul pas Evelyn dan Atom nyium bau aneh. Bukan bau kaos kaki belum dicuci, tapi bau bangke yang wanginya semerbak sampai ke ubun-ubun. Pas diselidiki, ternyata sumbernya dari bangkai beruang kutub yang udah kaku di dalam lab. Udah siap diawetin kayaknya. Sementara Bart lagi sibuk ngotak-ngatik generator biar listrik nyala, si Atom yang jiwa fotografernya meronta-ronta mau motoin si beruang. Bart yang dasarnya iseng nimbrung ikutan pose. Lagi senyum paling ganteng, tiba-tiba nyut, lengannya digigit sesuatu. Ah, paling kutu doang, pikirnya. Santuy banget, padahal itu bukan kutu biasa, tapi booking kamar VVIP buat si parasit. Nggak lama, Evelyn berhasil nyambung radio sama bapaknya. Tapi si bapak ngomongnya setengah-setengah, kayak lagi nahan bersin. Pokoknya jangan kemana-mana, gitu doang pesannya, bikin orang makin penasaran. Padahal di seberang sana, si bapak abis menyelesaikan urusan sama Nuti yang jadi korban pertama. Suara tembakan yang didengar Bart tadi, itu bukan orang lagi nembak cicak, tapi ya itu, game over buat Nuti. Malamnya, teror beneran dimulai. Ada tamu tak undang dateng naik ATV. Hello? Yaitu si Jane, tapi penampilannya udah acak-acakan, kayak abis dikejar pinjol. Belum selesai kaget, dari dalam kamar siling teriak. Pas dicek, buset, muka sama badannya udah bentol-bentol kayak digigitin satu RT nyamuk. Udah jelas ini bukan alergi seafood. Panik dong mereka. Rencana mau kabur pakai helikopter. Ternyata panel kendalinya udah di-prank sama si Jen sebelum dia sekarat. Holy shit. Oh, man. Jesus H. Christ. What? Mantep, sekarang mereka semua resmi terjebak. Sebelum check out dari dunia, Jen cuma bisa bisik-bisik. Jangan biarin mereka pergi. Siapa mereka coba? Arisan ibu-ibu? Evelyn sama Atom, yang jiwanya kayak detektif Conan, nekat pergi ke kem lapangan babaknya. Di sana, mereka nemu jasad Edward. Tapi kejutan utamanya ada di dalam tenda Simbah Mamut. Pas ngintip otak Simbah Mamut, isinya bukan kenangan masa lalu, tapi telur-telur parasit yang lagi disko. Goyang-goyang gitu bro, kayak boba tapi isinya calon monster. Balik ke stasiun, suasananya udah kayak rumah hantu. Si Fed paniknya ngalahin orang kebelet boker di tol yang lagi macet total. Evelyn makin curiga, nekat ngotopsi mayat Jane. Lagi asik ngeliatin, tiba-tiba dari mata si Jen nongol sesuatu. Bukan air mata buaya, tapi alien mini. Akhirnya Evelyn ngeh, mereka yang dimaksud Jen itu, ya si kerucul-kerucul menjijikan ini. Mau ngasih tahu yang lain biar pada karantina, si Fed yang mentalnya udah kayak kerupuk kena air, malah ngancurin radio. Pinter banget emang. Kondisi Ling makin parah, di perutnya udah kelihatan ada penghuni baru. Same colors. As what? Same color as what? All right, put it. Di tengah keputusasaan, Bart dapat ide paling gokil abad ini, potong tangan. Betul, DIY amputasi modal kapak. Dalam adegan yang bikin ngilu sampai ke tulang sumsum, mereka pun motong lengan Bart. Something's happening.
Pas lagi beres-beres, mereka nemu buku contekan dari si bapak yang isinya tentang seluk-beluk si parasit. Evelyn ingat kamera bapaknya ada di jaket Jane, yang sekarang ada di lab, tempat para parasit lagi party. Dengan modal nekat dan lakban di sekujur tubuh, dia nerobos masuk. Pas udah dapet kameranya dan mau keluar, si Fat teman macam apa? Pintunya malah ditahan dari luar. Mau dijadiin tumbal proyek. Untung ada Atom, si pahlawan kesiangan, yang langsung nyeleding si Fat dan nyelamatin Evelyn. Babak horor yang sesungguhnya baru aja mulai. Baru aja napas dikit, dari kamar Ling kedengaran jeritan histeris. Ternyata para bocil parasit yang baru netas udah pada pinter. Mereka nemu jalan tol lewat ventilasi dan sekarang lagi touring ke seluruh stasiun. Bart yang lateng dengan satu tangan sadar kalau ini udah nggak lucu. Pas dia ngelirik sisa lengannya, plot twist, ternyata masih ada telur parasit yang nempel. Amputasinya sia-sia bro. Kayak udah bayar mahal buat potong rambut, hasilnya malah pitak sebelah. Di tengah kepanikan, si Fat yang otaknya udah konslet ngelakuin hal paling sinting. Dia nembak Ling. Alasannya, kasihan lihat dia kesakitan. Logika dari mana coba? Bart yang emosinya udah diubun-ubun langsung ngasih salam olahraga ke muka Fat. Sadar kalau nasibnya dan Ling udah di ujung tanduk, Bart ngambil keputusan nekat. Dia nyuntik Ling dan dirinya sendiri pakai obat dosis tinggi. Biar kita teler duluan sebelum digrogotin, mungkin gitu pikirnya. Sebuah cara mati yang tragis tapi efisien. Sekarang tinggal Evelyn, Atom, dan si bieng kerok, Fat. Pas mau dilucuti buat diperiksa, Fat ngeluarin senjata. Dia udah tahu kalau di badannya ada penumpang gelap. Lagi tegang-tegangnya kayak nonton final Piala Dunia, tiba-tiba, dor! Fat ambruk. Dan yang muncul dari kegelapan adalah jeng-jeng, Dr. David Kruipen, sang bapak yang dikira udah almarhum. Evelyn senengnya bukan main, bapaknya datang jadi pahlawan. David langsung ngasih ide brilian. Bakar aja semua, biar parasitnya ikut jadi barbeque massal. Pas lagi asik nyiram-nyiram bensin, Evelyn iseng ngecek kamera yang tadi dia rebut dengan susah payah. Dan disitulah dia menemukan plot twist paling kampret sepanjang perfilman. Video itu nunjukin bapaknya dengan sengaja nyuntik dirinya sendiri pakai parasit. Sambil ceramah ke kamera dia bilang, ini semua buat ngasih pelajaran ke manusia yang cuek sama pemanasan global. Bapaknya bukan pahlawan bro, dia itu teroris lingkungan. Tujuannya mulia, caranya gila. Rasa bangga Evelyn langsung berubah jadi rasa pengen nampol. Pas dikonfrontasi, si bapak malah pasang muka tanpa dosa. People listen to you. Terus ngunci mereka berdua di dalam gedung yang udah siap dibakar. Di luar, helikopter jemputan udah datang buat si dalang dari segala kerusuhan ini. Gak mau mati konyol, mereka berhasil kabur lewat jendela. Atom dengan semangat 45 lari ngejar helikopter. Dia berhasil lompat dan gelantungan, teriak-teriak ke pilot kalau bosnya itu udah gak waras dan bawa virus. Tapi apa daya, dia kepleset dan jatuh. Game over buat Atom si pemberani. Melihat itu semua, urat sabar Evelyn putus juga. Dia ngambil senapan, narik nafas, dan dor. Tembakannya jitu banget, kena mesin helikopter. Helikopter itu oleng, nabrak gedung, dan blar. Ledakan besar nutup semua drama. David dan rencana gilanya musnah ditelan api. Keesokan harinya, tim SAR datang dan nemuin Evelyn, cewek tangguh yang jadi satu-satunya saksi hidup dari liburan maut itu. Tapi jangan senang dulu. Di adegan penutup, pas lagi ada siaran radio tentang bahaya parasit purba, kita lihat ada seorang pemburu sama anjingnya. Anjingnya lagi asik ngemilin bangkai burung. Dari bangkai itu keluar parasit kecil. Udah jelas, si anjing sekarang jadi kurir baru. Tanpa dosa, si pemburu ngajak anjingnya pulang ke kota. Wabah itu nggak berhenti, dia cuma ganti kurir. Dan petualangan baru si parasit siap dimulai. Tamat, tapi bersambung ke mimpi burukmu. Jadi gitu gengs, akhir dari cerita liburan gratis yang berujung tragis ini. Si Evelyn
emang badass banget. Berhasil selamat sendirian setelah bakar bapaknya sendiri plus 1 stasiun penelitian. Udah kayak pahlawan di film-film kan? Tapi, ya ada tapinya. Semua pengorbanan itu mulai dari tangan Bart yang diamputasi, Atom yang jadi martir, sampai si David yang jadi barbecue, kayaknya sia-sia belaka. Kenapa? Karena si biang kerok si parasit kampret itu ternyata lebih pinter dari yang kita duga. Dia nggak perlu helikopter, dia cuma butuh seekor anjing yang lagi lapar dan doyan jajan sembarangan. Sekarang bayangin aja, si anjing yang udah jadi rumah berjalan buat si parasit itu pulang ke kota. Ketemu majikannya, jilat-jilat manja, terus tidur di kasur. Besok paginya, satu komplek perumahan geger. Bukan karena ada diskon sembako, tapi karena wabah baru yang lebih ngeri dari tagihan pinjol. Moral dari cerita ini, hati-hati kalau lihat anjing makan yang aneh-aneh di jalan. Dan yang paling penting, kalau nemu kulkas purba dari zaman es, mending jangan dibuka. Isinya bukan es krim, tapi masalah. Gimana ceritanya? Bikin ngilu tapi nagih kan? Nah, kalau kalian suka sama alur cerita yang dibedah sampai ke tulang-tulangnya kayak gini, jangan diem-diem bae. Bantuin channel ini biar makin jaya dengan cara pencet tombol like-nya, biar jempol kalian olahraga dikit. Terus, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Mau kita gibain film apa lagi selanjutnya? Mau film horor, film superhero yang bajunya ketat, atau drama perselingkuhan? Tulis aja, jangan malu-malu. Dan yang paling krusial, tombol merah sakti yang ada tulisan subscribe itu, ayo ditekan. Gratis kok, nggak bayar, nggak akan bikin kuota kalian jebol. Biar kalian nggak ketinggalan kalau kita ngeracunin film-film seru lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!